Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang indah dan cerah ini tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan selain kalimat-kalimat pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada nikmat yang ada pada kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat di mana Allah pertemukan kita dengan hari yang sangat agung ini, hari yang sangat mulia ini, yaitu hari raya Idul Adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyami indallah yaumun nahar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah yaitu hari raya Idul Adha. Sungguh indah perayaan di dalam Islam. Karena sesungguhnya hakikat hari raya dalam Islam adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Idul Fitri jatuh setelah kaum muslimin melewati bulan suci Ramadan yang penuh dengan ketaatan dan keutamaan. Demikian pula Idul Adha jatuh setelah kaum muslimin melewati 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang penuh keutamaan dan ketaatan. Inilah kegembiraan yang hakiki, yaitu kita bergembira, bangga tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira dari apa yang Allah berikan kepada mereka, yaitu hidayah, sehingga kita pun mampu melakukan ketaatan kepadanya. Maka marilah hari-hari ini kita isi dengan kegembiraan dan kebahagiaan agar musuh-musuh Islam melihat bahwasanya Islam
bukanlah agama yang kaku. Islam adalah agama yang banyak memberikan kelonggaran. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan para sahabat untuk bermain-main di hari raya ini. Apa kata Rasulullah? Il'abu ya bani arfadah li ta'lamal yahud wan nasara inna fi dinina samhah. Hendaknya kalian bermain-main wahai bani arfadah, agar orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tahu bahwasanya Islam adalah agama yang banyak memberikan kelonggaran, khususnya di hari raya Idul Adha ini, agar kegembiraan kita menjadi sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan puasa kepada kita semua dan juga mengharamkan puasa di 3 hari berikutnya yang disebut dengan hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik adalah hari di mana kita makan dan minum. Maka jangan kita rusak kegembiraan ini, kebahagiaan ini dengan kebencian, permusuhan. Jangan kita menyulut api permusuhan dan jangan kita mudah diadu domba. Janganlah kita rusak kegembiraan ini dengan memutus tali silaturahim. Juga hendaknya kita sebagai seorang muslim berusaha bagaimana orang lain pun ikut bahagia. Ketika Anda berhasil membuat orang lain bahagia, berarti Anda telah melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi mu'min. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang kau masukkan ke hati seorang mukmin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita disyariatkan untuk melakukan suatu ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat besar, yaitu al-udhiyah. Ibadah kurban yang ini menjadi simbol agama Islam. Allah perintahkan kepada yang mampu untuk berkurban. Allah tegaskan dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Para ulama menegaskan yang dimaksud dengan perintah salat di sini adalah salat Idul Adha, dan perintah menyembelih di sini adalah menyembelih hewan kurban. Siapapun yang memiliki kemampuan rizki tapi dia tidak berkurban, maka dia berdosa. Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat keras. Man kana lahu sa'atun walam yudohi fala yakrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rizki tapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan ternak. Ibadah kurban bukan hanya sebatas mengalirkan darah dari hewan ternak, tapi ibadah kurban seperti madrasah, sekolah yang kita banyak belajar darinya. Demikian pula ibadah kurban, dia memiliki banyak pelajaran penting, hikmah-hikmah yang sangat agung, tujuan yang sangat mulia. Dan memang demikianlah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kepada kita kecuali di balik ibadah tersebut terdapat kebaikan-kebaikan. Yang pertama, melalui ibadah kurban kita jadi mengetahui bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang ini menjadi tujuan Allah ciptakan kita ke alam dunia ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, yakni menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dosa besar, yaitu ketika seseorang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih sebagai tumbal untuk memberikan sesajen, dihadiahkan kepada roh-roh jahat. Maka ini adalah syirik besar. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka membuat dia kekal di neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan sesuai dengan kehendaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jika memang kurban adalah ibadah, maka hendaknya kita luruskan niat kita. Ikhlaskan niat kita. Karena di antara syarat diterimanya amal ibadah harus dengan pondasi yang kuat. Pondasi tersebut adalah al-ikhlas. Sebesar apapun harta yang kita keluarkan untuk membeli hewan kurban, kalau niatnya adalah ria, kalau dia berbangga-bangga, ternyata hewan yang dia beli adalah hewan yang paling besar dari hewan-hewan yang lainnya, maka semua itu tertolak, sia-sia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukanlah daging, bukanlah darah yang dialiri, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, yaitu keikhlasan. Maka hendaknya kita luruskan niat kita sebelum hewan kita disembelih saat ini. Yang kedua, melalui ibadah kurban, kita mengetahui bahwa pengakuan cinta kepada Allah perlu adanya pembuktian. Kita semua yang hadir di sini, laki maupun perempuan, mengaku cinta kepada Allah, tapi sudah menjadi standar syariat. Apa kata Nabi SAW? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengaku, dia harus mendatangkan bukti. Maka kalau kita mengaku kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita harus betul-betul membuktikan. Pembuktian tersebut yaitu dengan cara kita bersegera memenuhi panggilan Allah, bersegera mentaati segala perintahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 24? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah penuhi panggilan Allah dan Rasulnya yang telah memanggil kalian untuk menghidupkan kalian. Belajar dari Nabi Ibrahim, seorang nabi yang diberi julukan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengorbanan yang dia lakukan dalam rangka membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepadanya untuk berkurban, tapi bukan berkurban dengan hewan ternak. Dia suruh untuk mengorbankan anaknya Ismail, belahan jiwanya, darah dagingnya. Anak
yang telah lama dinanti-nanti. Sekian lama Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Puluhan tahun tidak dikaruniai anak. Setelahnya Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Diberikanlah anak Ismail yang cikal bakal menjadi seorang nabi. Ketika Ismail beranjak dewasa, Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya tersebut. Orang tua mana yang tega menyembelih anaknya? Orang tua mana yang tidak sedih mendapatkan perintah seperti itu? Tapi keimanan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun menyampaikan mimpinya tersebut kepada Ismail. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi, dan mimpi seorang nabi adalah hak. Aku bermimpi menyembelihmu. Lalu bagaimana pendapatmu? Lihat bagaimana jawaban Nabi Ismail. Dia menjawab dengan jawaban anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Karena kesabarannya, karena keteguhannya, dia tidak gentar. Allah ganti menjadi seekor domba. Demikian pula saat ini Allah sedang menguji kita, terutama bagi mereka yang memiliki harta, yang memiliki saldo di ATM-nya. Mana yang lebih dia cintai? Hartakah atau Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia ambil saldonya untuk berkurban, berarti dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bakhil, pelit, berarti dia lebih cinta kepada hartanya. Dan Allah mengancam di dalam Al-Quran, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraktumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri." Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu, tunggulah sampai datang urusan Allah. Tunggulah datang sampai datang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai harta yang kita miliki menjadi bumerang buat kita semua. Di antara hikmah yang ketiga, melalui ibadah kurban, kita belajar bagaimana menciptakan sikap solidaritas. Ya, berbicara tentang kurban, bukan hanya kita menjadi panitia, bukan hanya sekedar makan, tetapi kurban mengajarkan bagaimana kita sebagai seorang muslim harus memiliki rasa peduli, empati, kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir." Makanlah dan sedekahkanlah kepada fakir miskin. Allah tidak menyuruh untuk memakan semuanya bagi sahibul kurban, tapi hendaknya dia membagikan sebagiannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sikap seorang muslim yang sejati adalah dia tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tapi dia juga memikirkan orang lain.
Nabi SAW mengatakan tentang seorang muslim yang sejati, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang tidak peduli terhadap saudaranya, egois, maka dia adalah seorang muslim yang jauh dari sifat mukmin yang sejati. Nabi SAW mengatakan, laisal mu'min billadhi yashba' wa jaruhu ja'iun ala dzambih. Bukan seorang mukmin di mana dia kenyang tetapi tetangganya lapar. Maka buanglah jauh-jauh sifat bakhil, pelit. Siapapun yang di dalam hatinya mencokol sifat bakhil, maka dia akan terus menderita walaupun dia memiliki harta yang banyak. Orang yang bakhil sama saja merugikan dirinya sendiri. Nabi SAW mengatakan salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Apa diantaranya? Suhun muto, kikir yang dituruti. Mereka lah orang-orang yang tidak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibuna fid din. Ara'aital ladzi yukadzibuna fid din. Siapakah mereka yang mendustakan hari kiamat? Mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan bantuan kepada fakir miskin, yang mereka tidak memberikan santunan kepada anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka sakor. Ketika Allah katakan masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Mereka yang tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Dan pelajaran yang terakhir, melalui ibadah kurban, kita wajib meninggalkan segala bentuk kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dalam segala sesuatu. Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah dalam penyembelihannya. Wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya dia menajamkan senjatanya, dan ketika dia menyembelih hendaknya hewan kurbannya itu dalam keadaan tenang. Bahkan Nabi sangat marah kepada seorang yang mengasah pisaunya di depan hewan yang akan dia sembelih. Nabi mengatakan kepadanya, afala qabla hadza aturidu an tumitaha mautatain. Kenapa engkau lakukan itu sebelum kau menyembelih, yakni menjauh dari hewan kurban tersebut? Apakah engkau ingin menjadikan hewan tersebut mati 2 kali, tersiksa 2 kali? Bayangkan jemaah sekalian, terhadap hewan saja kita dilarang berbuat zalim, apalagi berbuat zalim kepada sama muslim. Kalau memang kita tidak bisa berbuat baik kepada sama muslim, maka jangan sekali-kali kita menzalimi mereka. Ingatlah sesungguhnya harta, darah, kehormatan seorang muslim terjaga. Rasulullah SAW mengatakan pada hajatul wada, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi balidukum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram, terjaga seperti haramnya tanah ini, bulan ini, hari ini. Maka ingatlah, orang yang berbuat zalim, Allah pasti akan membalas dia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun kalau posisi kita terzalimi, bersabarlah, karena Rasulullah mengatakan ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman akan membawa kegelapan nanti pada hari kiamat. Bisa jadi amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang menzalimi kita akan pindah kepada kita. Mereka itulah orang-orang yang bangkrut di akhirat, di mana amal ibadahnya pindah kepada orang yang dia zalimi. Itulah 4 faedah pelajaran dari ibadah kurban, bahwa kurban bukan hanya sebatas menyembelih hewan ternak. Semoga apa yang tadi kita sampaikan bermanfaat, menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga kurban yang kita laksanakan pada hari ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
menjadi teman bagi kita nanti pada hari kiamat. Semoga siapapun yang belum melaksanakan ibadah kurban tahun ini, agar Allah mudahkan di tahun depan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa Arafah yang kita lakukan kemarin diterima di sisi Allah, dan juga kita memohon kepada Allah kalau kemarin kita puasa Arafah, tahun depan semoga kita bisa wukuf di Arafah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma amina awtanana wa aslih a'immatana waj'alhum muhakkimina bi kitabik wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farajal makrubin wa nafis usratal mu'sirin wa qtidaina 'anil madinin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.